menjadi, apakah itu dia berhasil menjadi apa namanya, melakukan pendampingan terhadap orang yang butuh pendampingan? Ya pastinya tidak. Jadi target audiensnya itu siapa? Apakah individu misalnya orangnya memang sakit, ataukah memang keluarganya gitu ya, ataukah pasangannya, atau targetnya lebih banyak lagi? Ya berbicara kan kita nggak berbicara. Misalnya pidato. Kalau pidato berarti targetnya orang banyak di depan kita, ya. Nah, kalau kita sebagai konsultan berarti apakah individu atau 2, 3 atau banyak misalnya gitu ya. Nah, jadi macam-macam audiennya. Baru terakhir action. Nah, kalau nggak ada action, artinya bisa dikatakan bahwa komunikasi kita tidak berhasil. Jadi kalau ditanya apa yang menentukan komunikasi berhasil, sudah ada who, sudah ada what, sudah ada channel, sudah ada who. Nah, kemudian sama dengan efek. Jadi kalau efeknya nggak ada, berarti ya nggak nyambung, ya kan gitu ya. Nah, jadi ada feedback. Makanya ketika sekarang nih, nah sekarang Ibu memberikan, nah kan Sultan, Wahyu, Iya, Iya, Bu. Bu. kenapa partisipannya 72? Bukan Wahyu, Bu. Sultan ininya, Bu. Soalnya Bu, Ah, yang tadi Bu, yang Zoom pagi ini nggak saya buat ini apa pisah room gitu, yang baru join sama yang udah tetap gitu Bu. enggak, tapi kamu enggak, berarti kamu tidak mendengarkan komunikasi yang Ibu berikan? Ibu udah bilang tidak terima 65, enggak peduli apanya. Nanti nanti kita diskusikan siapa yang salah. Apakah kamu Sultan, apakah anak buahmu? Gimana? Jadi ini kan tadi saya tadi pagi buat room ya Bu. Saya lupa klik untuk pisah roomnya Bu. Jadi tergabung semua gitu. Lupa gimana maksudnya? Jadi kan Bu di Zoom ini kan Bu, ada 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 2 kamar gitu Bu. Ini saya buat 1 kamar Bu. Jadi yang langsung join pun langsung tergabung. Kalau kan biasa saya buat tuh ada admit, saya admit gitu Bu. Kenapa ini enggak kamu bilang dari tadi? Tadi kan Ibu udah bilang. Kenapa kamu enggak beri alasan? Nah, kadang-kadang komunikasi kita enggak jalan ya. Nah, kenapa ini salah satu kasus feedbacknya enggak ada? Kalian selalu tidak memberikan feedback ya. Jadi Ibu bilang, who? Yang speaker siapa? Ibu Erni. Kemudian baru keduanya ada apanya? Konten. Medianya apa? Zoom. Kemudian kontennya apa? Tidak Ibu invite di atas 10 menit. Ini udah 20 menit. Kesalahan siapa nanti kita diskusikan. Ya kan? Kamu nggak bertanggung jawab Sultan sebagai komting. Kalau ibu udah ngomong A, kamu nggak boleh melawan. Itu kan dosen. Masa setiap dosen yang masuk kalian diskusikan di luar kejelekannya. Padahal semua dosen itu kayaknya nggak ada yang jelek menurut ibu. Misalnya contoh, ada dosen yang lain mengatakan, oh pakai jilbab, pakai apa namanya mukena. Ya memang, mana ada orang masuk kuliah pakai mukena. Kalau di rumah pakai mukena, coba lihatlah dosennya pakai mukena nggak? Istilahnya kayak gitu ya. Nah, kemudian banyak lagi yang lain lah ya. Kalau kalau Ibu Erni hanya satu on time. Karena Ibu banyak juga kerjaan, ya kan gitu ya. Kalau nggak bisa ngikutin Ibu Erni, ya nggak usah masuk. Kan nggak apa-apa orang IP-nya udah 4. Nggak masuk 2 kali, 3 kali nggak masalah. Kalau Ibu Erni nilainya nggak dari nggak masuk, nggak usah masuk sama Ibu Erni, nggak apa-apa. Yang penting bisa jawab. Jadi kalian nggak usah masuk, tapi bisa menjawab. Dah, dengerin aja apanya, radionya. Apa namanya kan direkam kan, Sultan kan? Iya direkam Bu. Nah, tapi ibu nggak terima kalau yang terlambat. Nah, nanti satu kelasmu akan komplain sama ibu, yang salah Sultan.
Nah, bisa begitu, tapi ini di luar aturan yang sudah Ibu tetapkan. Kalau Ibu tadi ngomong jangan di-invite, kayak mana jadinya kalian ngomong, woi kalian yang tidak masuk, tidak usah masuk. Bu Erni nggak setuju, Bu Erni marah. Ngomong gitu di WA di grup, kan ada grupnya kan yang ada Bu Erni. Makanya kalian suka buat WA nggak ada dosennya, ya kan? Karena kalian bisa ngomong sembarangan, ngomongin dosen juga termasuk. Jadi jangan buat dosennya marah gitu loh. Ya, sorry ya, Ibu nggak terima lagi mahasiswa mau kayak mana. Bilang sama dia, kalau sama Bu Erni nggak masuk nggak masalah. Tapi kalau nggak masuk 3 kali ya, kalau 4 kali Ibu nggak terima. Kalau nggak masuk ke kelas Ibu 3 kali nggak masalah. Yang penting bisa dengerin. Karena kalau Peksos Medis ini sekali ini Ibu memberikan murni ilmu. Kalau nggak terima nggak masalah gitu. Artinya murni ilmu yang kalian butuhkan. Kalau nggak butuh ya nggak masalah juga. Nah, jadi ini contoh di mana feedback itu sangat diperlukan. Jadi ada speaker, Ibu. Kontennya apa? On time masuk Peksos Medis. Kalau enggak jangan masuk. Dah, itu kontennya. Ya. Kemudian home-nya orang. Siapa? Mahasiswa. Grup A, grup B, ganjil genap. Ya. Kemudian apalagi ada media, medianya Zoom, kali ini Zoom. Ya. Kemudian baru itu tidak akan menjadi sebuah komunikasi jika tidak ada feedback. Nah, jadi kok Ibu ngelihat kayaknya kelasnya Wahyu agak disiplin deh, berapa kali sama. Kelasnya Sultan kok kayaknya kacau ya, gitu. Jadi nggak tahu Ibu kenapa ya. Nah, kayaknya perlu diperbaiki itu, mutunya perlu dinaikkan. Jadi apa namanya feedback itulah yang menjadi hasil. Kalau nggak ada feedback itu nggak jadi komunikasi. Makanya ketika Ibu berbicara di Zoom kemudian diam semua, nah kami sebagai dosen mempunyai indikator bahwa bisa jadi komunikasi yang kami berikan itu nggak berhasil. Jadi itu indikatornya. Makanya ketika ada orang diam, mau kalau sudah belajar mau tipe pendiam pun harus berbicara. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi feedback itu sangat diperlukan. Makanya kalau orang berbicara itu udah ngerti, diam. Ada yang mau nanya, diam. Oh, apakah semua nggak mengerti? Diam. Itu nggak ada feedback. Yang salah siapa? Bagi Ibu karena Ibu sudah tahu ilmunya, yang salah Ibu gitu loh. Ada apa dengan keilmuan saya sehingga saya tidak bisa memberikan mereka memberikan feedback kepada saya, kan begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada yang mau bertanya sampai di sini, silakan. Nah, ini kalau kita kan cerita komunikasi nih. Kalau kalian diam, ya susah. Lebih bagus kita tutup aja nih. Ibu kasih PPT. Gimana? Wahyu, Ibu tutup. Karena Ibu banyak kerjaan ini. Oke, Sultan? Biar semua malah nggak masuk, lebih bagus. Absen aja semua, biar senang kalian. Ya, gimana Wahyu? PPT-nya Ibu kasih, biar kalian belajar sendiri. Oke, Sultan, setuju? Enggak, Bu. Ya kalau enggak lanjut, Bu. Ya kalau enggak jangan diam. Diam tuh Ibu nggak tahu ngerti. Kalian ngerti apa enggak? Kalau Ibu bilang kalian ngerti enggak? Jawab ngerti. Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti. Paham nggak? Kalian bilang ini Erni pemarah terserah. Karena mutu sekarang tuh parah sekali. Nggak hanya mahasiswa, dosennya pun parah. Ya bukan bilangin orang ya, mungkin saya sendiri parah. Tapi paling nggak berusaha nggak menjadi parah. Paling nggak masuk kelas lah, gitu ya. Nah, ayo, sekarang ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya apa enggak? Izin mau bertanya, Bu. Bukan berarti wajib bertanya ya. Kalau nggak ada, bilang enggak, gitu loh. Ya, ini siapa ini? Mukanya Ibu nggak kelihatan. Nah, bagus banget.
Karena kita belajar komunikasi, belajar mimik, biar kalian lihat ibu marah. Nah, itu mimik ya, itu komunikasi ya. Nah, jadi kalau orang marah, orang senyum, orang ketawa gitu ya. Nah, bisa dilihat dari Zoom. Oke, silakan Azura. Apa yang mau ditanyakan? Izin Bu mau bertanya. Kan saya cuma mau nanya ya Bu, kenapa Zoom-nya di hari ini Bu? Soalnya kan hari ini cuti bersama ya Bu. Oh, kalau itu bukan tanya sama Ibu, karena itu kalau Ibu Erni tidak masalah Zoom, tidak pernah Ibu jarang Ibu menentukan kalau pindah. Betul Wahyu? Yang akhirnya menentukan terakhir di hari ini siapa Wahyu? Kami memang mau Jumat, Bu, karena Kamis kan Oke. yang nonis itu, Bu, gereja. Nah, kemudian Sultan hari ini, apakah Ibu yang menentukan hari ini Sultan? Enggak, Bu. Kan kemarin udah saya bilang sama Ibu hari Sabtu kan, Bu, jam Ya, habis zuhur jadi gitu. kenapa hari ini? Tadi di kelas diskusi terakhirnya orang ini minta gabung, Bu. Oke, orang ini siapa? Apakah pakai angkat tangan atau gimana gitu? Gak ada pakai angkat tangan. Orang itu yang mengusulkan sendiri, Bu. Dan Nah, Azura, kamu bisa dengar berarti bahwa bilang sama semua teman ini bukan Ibu yang nyuruh hari ini. Oke? Ya. Oke, Bu. Kalau Iya, Bu. Peksos dari awal Peksos medis, Ibu masuk di hari Selasa dan Kamis. Tapi kalau Ibu nggak bisa, Ibu akan bilang sama komtingnya, oh Ibu nggak bisa nih ada kegiatan, apakah bisa pindah hari? Kemudian hari apa Ibu mengikut harinya. Betul ya Wahyu? Betul ya Sultan? iya betul, Nah, Bu. bukan Ibu Betul, yang Bu. menentukan hari. Maaf jika Ibu sendiri nggak tahu kelasnya Sultan masuk sekarang karena Ibu sangka kelas Wahyu. Makanya Ibu yang Ibu yang Ibu WA itu Wahyu. Ibu bilang Wahyu, apakah besok jadi masuk jam 8? Oh, jadi Bu. Kalau Sultan kan nggak Ibu WA ya Sultan ya. Karena Sultan yang menentukan katanya Sabtu siang. Udah itu Ibu diam aja, berarti Ibu mencoba untuk mengganti merubah agenda Ibu, sehingga Ibu juga nggak me-WA Sultan untuk ikut gabung Jumat pagi ini. Gitu ya Sultan ya? Iya, Bu. Oke. Jadi Azura gitu ya? Bukan Iya, dari Bu. Oke. Jadi untuk hari ini ya sudahlah, Ibu berbaik hati, nggak masuk pun monggo silahkan, nggak masalah ya, absen semua ya, Wahyu sama Sultan ya. Tapi tolong kalau ketemu Ibu di semester sini atau semester depan, tolong agak disiplin lah ya. Karena kita pun di sebagian besar udah belajar juga bagaimana kita itu harus jadi mimikri, harus ngikutin. Dosennya A ikutin, dosennya B ikutin, dosennya C ikutin. Ibu juga setua ini juga jadi mahasiswa. Ibu ngikutin dosennya ini ikutin, dosennya ini ikutin. Dosennya marah ya siap, Ibu bilang siap saya salah, terlambat 3 menit. Tapi sekarang jadi ketika keluar kelas kami jadi kompak gitu. Nggak ada bisnis oh ini dosennya gini, oh ini nggak ada. Dosen itu ya memang dia mengkasih disiplin gitu ya. Nah, jadi tolonglah ya, nggak hanya sama Ibu, sama dosen lain juga gitu, agak disiplin. Jangan kalau Zoom itu suka-suka hati kalian masuknya ya. Udah kalian yang nentukan suka hati kalian gitu. Dan on time itu menjadi kekurangan yang kalian anggap biasa-biasa saja, tidak on time ya. Bagi Ibu itu udah nilai itu nggak bagus. Jadi kalau Ibu memilih pemimpin nggak yang kalau yang nggak on time itu mau sepintar apa, sekaya apa, seganteng apa, se apa Ibu nggak respect sama orang yang tidak on time ya. Nah, kita lanjut ya. Nggak ada pertanyaan ya. Pertanyaannya Azura tadi tentang kondisi kelas, berarti tanyanya sama Sultan. Monggo, jangan sama Ibu. Oke, yang lain ada yang bertanya? Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Izin bertanya, Bu. Iya. Oh, yang lain nggak ada lagi yang bertanya ya? Saya mau bertanya, Bu. Oh ya, silahkan. Jadi tolong kalau dosen yang bertanya dijawab ya, karena kita dosen itu butuh jawaban. Ada yang mau tanya? Oh enggak Bu, ngerti Bu. Oh ini Bu gitu. Jadi bukannya diam ya. Oke, silakan Jihan. Saya mau bertanya, apakah 5 prinsip ini tuh selalu berurut atau bisa tidak berurut, Bu? Dan kalau nggak berurut itu komunikasinya itu dapat dikatakan berhasil apa enggak, Bu?
Coba kita analisa ya. Komunikasi itu berasalnya dari mana? Komunikasi itu ya antar satu orang dengan orang yang lain, Bu. Artinya dari yang dibilang komunikasi yang kita pelajari sekarang ini komunikasi berasal dari siapa? Dari Izin Bu, dari speaker Bu. Speaker itu siapa? Yang dimaksud speaker di sini siapa? Pembicaranya, Bu. Yang dimaksud Materi. pembicara siapa? kalau di Orangnya, sini Bu. Ibu Iya, siapa? Ibu siapa? sebagai speaker, maksudnya sebagai Ibu ini siapa? dosen, Dosen. Dosen Bu. Hah? sebagai Dosen dosen, Bu. ini siapa? Pemberi Pemberi konten Bu. ya pemberi materi, Pemberi materi siapa? pemberi materi. Ya individu, Bu. Orang. Individu siapa? Orang. Oke? Siapa tadi? Diulang, Jian? Misalkan Bu, kalau misalnya kan Ibu bilang komunikasi itu Ya, tidak ya, hanya yang terakhir, dari tunggu, sorry. Yang terakhir kamu ngomong siapa? Yang terakhir kamu sebutkan apa tadi? orang, Bu. Orang. Paham? Berarti maksudnya siapa ini yang ngomong? Maksudnya orang. Tapi Bu, Orang. kalau misalnya konteksnya begini, Bu, kan komunikasi itu tidak hanya dari speaker kan, Bu. Maksudnya media itu, kalau komunikasi itu kan bisa dari berbagai media. Kalau misalnya kan, Bu, misalnya atau poster di rumah sakit atau gimana, itu kan dia dari mana, Bu, mulainya prinsipnya gitu? Dari pesankah atau tetap Ini. Ulang. Berarti media masuk di dalam mana dia? Masuk di dalam mana dia media? Apakah who, what channel, whom? Yang mana dia masuk? ke channel, Bu? Nah, udah paham? Berarti misalnya kan Jian kan mau ngomong apakah hanya melalui orang, apakah harus who dulu? Nah, bisa nggak channel dulu? Terus ibu tanya, channel itu misalnya maksudnya WA, ya, gitu kan ya Jian? Ya kan? Ya nggak? Ya bisa WA atau mungkin poster kayak tentang kesehatan atau gimana, Bu, kayak Iya, tentang ya begitulah. iya. Terus yang nulis poster siapa? Oh, berarti tetap harus berurut ya, Bu. Kalau ya memang kalau dilihat dari yang nulis poster ya pasti orang gitu, Bu. Oh gitu. Oke, Bu. Jadi poster, WA, radio, TV itu masuk dalam kelompok media atau channel, ya. Tapi kan nggak mungkin itu tidak dibuat. Ada yang membuat kan? Iya, Ya. Bu. Nah, misalnya artinya gini, suara ibu, wah suara ibu, ibu ini marah nih, gitu kan? Nah, masuknya melalui Zoom, ya kan? Berarti Mm-mm. Zoom itu masuk dalam kelompok Media channel. channel. Oke, Bu. Tetapi itu udah itu marahnya itu atau Ibu Erni bilang udah semua absen aja, nggak masuk nggak apa-apa. Nah itu kontennya, ya kan? Nah speakernya itu Ibu Erni. Nah kemudian yang keempat ini whom-nya kalian mahasiswa genap dan ganjil, oke? Ya, Bu. Nah Ya, Bu. kemudian 4 itu baru nggak berhasil kalau kalian diam-diam saja. Makanya berapa kali Bu Erni di kelas yang lain, bukan di kelas kalian, Ibu matikan ini Zoom karena tidak ada yang menjawab pertanyaan. Sekarang kayaknya sudah bertambah nih, jadi jangan sampai kalian kayak di ujian meja hijau. Jadi kalau ditanya diem, kemarin diem juga. Mungkin mereka sepakat, kalau ditanya Ibu Erni, nanti kita diem aja. Atau pura-pura misalnya bilang, aduh Bu, nggak dengar gitu. Tapi Ibu tanya semua pada dengar, cuman dia yang nggak dengar. Itu kesepakatan yang nggak baik. Nah itu feedback makanya. Ketika berniat, misalnya kalian berniat, kita jangan menjawab. Nah itu udah feedback. Tapi Bu, dari jumlah yang ini Bu, 74 dan saya pastikan nggak nambah lagi karena tadi saya ngetik di Google cara pisah kamar kalau roomnya udah terjadi Bu. Enggak, tapi kan udah beda kan. Ibu udah bilang
yang nggak masuk, tadi Ibu kesepakatan Ibu terakhir, Ibu akan tidak absen hari ini. Artinya siapapun yang nggak masuk, Ibu akan kasih mereka, ya kan? Ibu orangnya tidak apa ya, tidak munafik. Maksudnya terakhir Ibu ngomong bahwa Ibu akan memberikan kalian masuk, walaupun kalian nggak masuk, tidak absen ya artinya, Ibu akan tetap begitu. Ibu tidak mau menjadi orang yang dosen yang jahat ya, dosen yang apa. Tapi untuk kedepannya Ibu bisa menyatakan bahwa tolong ikut aturan Ibu kalau memang mau kuliah sama Ibu. Kalau enggak dari awal tidak ikut gitu loh, ya kan? Nah, enggak masalah. Ibu Erni ini orang yang kalau pendidikan Ibu akan mengikuti arus yang di luar negeri. Jadi kalau di luar negeri itu sangat apa ya? Ibu itu kuliah di UI itu sambil bercanda, sambil apa gitu ya. Jadi mau dapat dosen yang humoris, mau dapat dosen yang agak kaku gitu. Jadi tidak punya ini ya, tidak punya kekerasan, tapi apa namanya ikut aturan gitu loh. Jadi kalau kalian tidak ikut aturan, terus Ibu mau mendidik apa? Ibu hanya mau mendidik kalian itu menjadi orang yang lebih baik, bukan mau memberikan nilai A itu A kecil. Banyak orang di sana yang nilai A itu nggak jadi apa-apa. Percayalah, orang yang jadi apa-apa itu bukan yang nilai A, tetapi orang yang berbicara disiplin, kata-katanya apa ya, sesuai dengan apa yang di perilakunya gitu ya, menghormati orang tua. Ibu di Jakarta di UI itu S1-nya itu santun banget, luar biasa. Nggak tahu Ibu kok bisa dapat begitu, makanya masuk UI ya. Ibu pikir anak USU itu ya bagus juga lah ya. Santun sama yang tua, hormat gitu ya. Sekarang diploma apa di luar negeri, diplomat dia apa. IP-nya itu nggak tinggi juga. Ya, jadi nggak perlu IP terlalu tinggi, tetapi semuanya sama ya. Oke ya, ibu-ibu yang sebelum-sebelumnya nggak usah didengar, kita lanjut ya. Gitu ya. Mau masuk mau enggak ya terserah lah ya. Cuman sekarang ibu nggak masalah ya. Oke, jadi intinya begitu ya. Ketika yang 4 itu tadi, who, kemudian konten, kemudian channel, kemudian whom sudah ada. Karena kalau whom ini kan penting. Makanya ketika kalian tidak menjawab, ibu seperti ngomong sama tembok. Apalagi channelnya sekarang adalah Zoom ya. Nah, jadi agak aneh kalau nggak ada 4 ini, Jihan ya. Harus ada 4 ini. Jadi kalau kita balik-balikin ya nggak apa-apa juga. Ada whom dulu, jadi ada kalian. Jadi ada kalian ya. Kemudian Zoom-nya ada, Zoom-nya. Konten PPT-nya udah Ibu kasih di WA group misalnya. Tapi Ibu Ernia nggak ada. Berarti hanya 3. Terus berhasil nggak komunikasi? Kalau memang itu komunikasi judulnya mata kuliah dari Ibu Erni. Yang nggak masuk kan? Ya kan? Nah, cuman masalahnya di sini adalah nih, kuncinya itu di sini nih. Nih, ya kalian bisa lihat ya di sini. Nah, kuncinya di mana nih? Efek. Ketika tidak ada efek, itu semua menjadi gagal. Oke? Kalian bisa katakan ya, who, what, channel, whom itu menjadi gagal ketika tidak ada efek. Efek itu apa? Action. Atau disebut juga dengan feedback. Makanya Ibu kemarin itu apa ya? Ibu matikan Zoom, ketika Ibu akan matikan Zoom ini ketika Ibu sudah ngomong banyak, pelan, kemudian ketika Ibu tanya 6 orang semua nggak tahu. Bukan nggak tahu ya, diam. Oke, Ibu bilang kita stop kuliah sekarang. Ya, ketika ditanya, karena kemana orangnya gitu. Pergi kemana ketika Ibu berbicara. Nah, jadi kalau nggak ada whom, artinya ketika Ibu berbicara, kemudian Zoom-nya ada, kontennya ada, orangnya hilang di Zoom, ya nggak bisa. Makanya nggak ada efek. Oke, nah sekarang kita lanjut karena kita akan berbicara tentang bagaimana kita nanti menjadi pendamping yang benar-benar pendamping apa sebagai pekerja sosial medis yang benar dan menggunakan teori yang benar pula. Nah, all speaking is public speaking whether it's to one person or 1,000. Artinya
Jadi setiap pembicaraan itu pada dasarnya speaker satu orang itu menjadi public speaking. Walaupun itu ketemu dengan satu orang atau ribuan katanya. Ini konsep komunikasi ya. Nah, jadi ini yang paling penting bisa kalian lihat di sini ya. Ini konsep yang perlu kita pahami sehingga kalian nanti bisa memilah-milah harus bagaimana ya. Nah, informatif ini sangat erat kaitannya dengan yang Ibu berikan saat ini. Jadi informatif itu prinsip komunikasi di mana guru mengajar, mendidik, atau mengakrabkan, atau memberitahu, memperkenalkan gitu ya. Bentuknya informatif. Jadi memberikan informasi. Jadi contohnya seperti misalnya dosen memberikan materi, bicara di radio dan televisi, berbicara pada forum bisnis, dan lain-lain. Nah, kalau informatif, nah komunikasi yang paling tepat itu, bentar, Ibu ambil buku dulu ya. Informasi komunikasi yang paling tepat kalau komunikasi dasarnya itu ada 3 komunikasi dasar di dalam ilmu komunikasi ya. Jadi kita ini kayaknya walaupun pekerja sosial kita perlu ilmu banyak banget ya. Nah, jadi ada model komunikasi yang dipakai oleh siapa dia? Ini Shannon dan Weaver ya. Kalian bisa lihat nggak ya? Bentar ya. Nah, ini bukunya ini. Nih, ini Ibu punya buku. Ini teknik model-model komunikasi. Jadi ini teori ya, teori komunikasi. Apalagi kalau kalian kalau di rumah Ibu ada, bisa baca di perpustakaan Ibu. Nah, jadi ini introduction communication theory, analysis, application, introducing communication theory, analisis dan aplikasinya. Jadi di sini di halaman 11, nih Ibu kasih sini. Nah, jadi kalian bisa lihat, Sultan nampak nggak ini buku Ibu? Ya, nanti bisa dilihat kalau Nggak nambah, Bu. rumah Ibu bisa di ya, jadi nanti di e-book cari juga bisa. Nah, jadi yang menulis itu Richard West ya. West punya, West sama Turner. Itu terkenal ya dengan komunikasi West sama Turner. Jadi modal of understanding communication as action, interaction, and transaction. Jadi ada 3 dasar, dia bilang ada 3 dasar model berkomunikasi, yaitu linear model, kemudian interaksional model, kemudian transaksional model. Ya, jadi pertama communication as action, the linear model, yang kemudian communication as interaction, berarti the interaction model, dan ketiga communication as transaction, jadi transaksi komunikasinya, the transactional model. Nah, nanti baru kita ini ya, kalau Ibu pakai model ini. Kalau ini untuk yang pekerja sosial, kalian kalau bergerak di level mikro, nih, ini kalau menjadi pendamping mikro, ini Ibu ada buku Helping the Client. Ini paling terkenal di Pexos ya, pekerja sosial. Kalau nggak terkenal ada Heron ya, John Heron. Ini kalau John Heron siapa? Kalau nggak ngerti berarti nggak jadi Pexos lah kalau menurut Ibu. Pexos Helping the Client. Nah, Ibu lanjutin ya. Ini dia tadi ya. Jadi kenapa Ibu bilang buku West? Jadi kalau ketika dosen memberikan materi, kalau berbicara radio, sifat modelnya lebih kepada model linear. Jadi model linear artinya satu arah gitu ya. Satu arah dulu, kalian mendengarkan Ibu berbicara,
kemudian kalian memahami, menulis, merekam, kemudian baru nanti kalau ada pertanyaan baru kalian bertanya. Jadi forum bisnis gitu juga. Jadi tidak boleh langsung menyela atau menunggu. Nah, jadi teknik komunikasinya adalah dengan teknik informatif. Jadi dengan model linier, kira-kira seperti itu. Jadi kita memberitahukan bahwa oh ini ada ilmu tentang bagaimana membangun hubungan dan komunikasi di pekerjaan sosial medis atau memperkenalkan sebuah barang. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini barang bagus banget ya, ini harganya murah, tapi sekali dibanting tidak pecah. Tapi kalau 1,5 kali ada retak-retak. Nah, kira-kira begitu, itu lebih informatif sifatnya. Jadi kalau berjualan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada kita Ibu coba menghibur ya, jadi menghibur. Menarik, menghibur, menyenangkan, memeriahkan, menghangatkan suasana. Nah, jadi sifat komunikasinya menghibur. Sifat komunikasi. Kalau yang pertama tadi informatif, yang ketiga ada menghibur. Jadi ini biasanya pada acara pernikahan, makan, malam, reuni, keluarga, acara ulang tahun, pertunangan. Sehingga kalau ditanya kenapa sih nggak menghibur ketika dosen berbicara, iya memang sifatnya informatif, kecuali dia menjadi motivator di luar dari kelas. Jadi mungkin sifatnya harus sedikit menghibur, sedikit persuasif ya. Nah, kemudian ada sifat komunikasi yang teknis. Jadi lebih jelas, detail, menjelaskan, rinci, memaparkan dengan terinci gitu ya. Jadi contohnya ini presentasi, misalnya penemuan dari seorang ahli atau misalnya mahasiswa melakukan presentasi menjelaskan gitu ya dengan alat baru dan lain-lain. Jadi sifatnya lebih teknis. Nah, ada lagi sifat komunikasi yang singkat. Jadi kata-kata terima kasih, memberi semangat, memberi kata penutup, ya. Jadi pidato atas penghargaan itu nggak boleh lama-lama karena bukan masanya orang tersebut memberikan kata-kata dengan yang panjang-panjang. Jadi kalau pidato itu nggak boleh panjang, ya. Pidato atas penghargaan yang diterima, jadi dia hanya memberikan bahwa oh ini dapat juara ini begini, atau menerima kedatangan tamu, melepas tim untuk bertanding, itu sifatnya singkat. Nah, yang terakhir baru persuasif ya. Persuasif itu apa? Persuasif itu apa? Ada yang tahu? Izin Bu, Iya. mengajak Bu, seperti mengajak persuasi. Mengajak, membujuk dengan pelan, itu persuasif. Jadi persuasif itu meyakinkan, menenangkan, memenangkan, menenangkan, mempengaruhi, membujuk, mengguncangkan. Nah, itu persuasif ya. Membujuk, mengajak orang gitu ya. Nah, jadi di sini apakah dosen? Enggak. Jadi dosen itu lebih ke informatif. Makanya ketika sudah ngerti semua, diam semua. Dosennya bingung luar biasa karena apakah informasi yang diberikannya berhasil diterima oleh mahasiswa atau enggak gitu. Makanya jangan diam ya. Persuasif itu salah satunya adalah konsultasi. Nah, sudah mengarah ya. Jadi Ibu memberikan ilmu kepada kalian sebagai pendamping pasien, paliatif, pasien dan lainnya. Jadi masuknya ke dalam ranah konsultasi. Jadi masuk juga pidato politik ya. Pidato politik, kampanye, promosi produk atau jasa itu mengajak orang, mempengaruhi, ya, membujuk, meyakinkan orang supaya menerima apa yang mau kita sampaikan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Bu, bertanya Bu. Ya, silakan. Dengan segala perkembangan teknologi kan kita tahu AI makin berkembang kan Bu. Ada yang namanya AI communication. Kalau dulu itu ada namanya aplikasi SimSimi.
kalau kita ngirim pesan tuh bisa dibalas sama bot. Kemudian kan ada juga yang robot yang bisa memberikan feedback gitu, Bu. Menurut Ibu, apakah AI communication ini memenuhi prinsip dasar komunikasi tadi, Bu? Terima kasih, Bu. Coba tolong dijawab yang lain. Karena kita tadi sudah diskusi ya. Pertanyaan Rido yang nanya ya. Coba pertanyaan Rido tolong dijawab dong. Apakah menurut kalian sudah masuk dalam prinsip komunikasi yang sebenarnya? Kalau berdasarkan model komunikasinya apa tadi? Siapa tadi? Alah, ibu kau jadi lupa ya. Laswells, Bu. Iya, Laswells. Menurut Laswell, model komunikasi seperti ini. Menurut kalian sudah masuk nggak komunikasi? Ayo dong, jawab dong. Apakah media AI itu menjadi bagian dari whom, channel, atau konten? AI itu dibuat oleh siapa, Rido? Dibuat oleh manusia, Bu. Oke, berarti speakernya pada dasarnya siapa? Manusia, Bu. Ya, oke. Berarti AI itu Jadi, sebenarnya apa? Masuk dari mana? kalau dari situ sebagai media, Bu. Oke, udah jelas ya? AI itu berarti Berarti AI AI itu media. eh, berarti memenuhi ya, Bu. Walaupun kita chatnya dari AI yang membalas. Iya, kan ini kan salah satu perkembangan kemajuan. Hanya saja itu pasti ada kekurangannya. Makanya feedbacknya itu seperti apa? Kan AI itu kan sekarang banyak dibuat untuk hal-hal yang buruk kan. Makanya sekarang hati-hati dengan AI yang minta dana segala macam seolah-olah itu wajah saudara kita. Salah satu caranya adalah suruh dia tangannya ke muka. Jadi ya kan kenapa? Ya, kalau ke muka jadi kelihatan orang aslinya kan. Jadi dan feedbacknya bagaimana kalau ditipu oleh seperti itu? Salah satu feedbacknya adalah kita telepon kembali. Jihan minta duit sama ibu. Ibu telepon Jihan. Ibu telepon Jihan. Jihan, Jihan di mana? Oh iya Jihan. Oke, lagi ngapain? Lagi sama Rido, Bu. Oh berarti nggak benar. Oke? Berarti pada dasarnya kalau nggak ada who-nya sebenarnya bahaya. Tapi ini perkembangan zaman. Komunikasi akan dapat terus berkembang. Pada dasarnya AI itu ada yang buat, jadi pada dasarnya dilakukan oleh speakers, gitu kan. Nah, itu kan dibantu itu AI itu kan untuk membantu kita bekerja. Jadi AI itu bukan berkomunikasi sebenarnya. Coba, ya kan? Misalnya AI itu apalah AI? Coba sebutkan salah satu AI. Kan banyak itu. AI apa coba? Google Assistant, Bu. Google Assistant. Nah, Google Assistant apa Google Assistant? Untuk buat skripsi misalnya gitu kan? Bukan, Bu, yang kayak Halo Google itu, Bu. Iya, oke, halo Google. Artinya itu kan sebuah alat kan, bukan orang yang berbicara kan? Iya, Bu. Iya, jadi bukan tidak menjadi komunikasi. Oke? Menurut si Laswell. Oke, Rido? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, jadi AI itu apa? Sekarang untuk buat skripsi, untuk ini kita AI semua. Suaranya dibuat. Jadi suara itu merupakan alat yang dibuat oleh orang. Jadi ini ya.
Mana stop dulu ya. Bagaimana ini? Nah, jadi pada dasarnya gini. Kita tadi belum cerita bagaimana tanggung jawab profesional terhadap komunikasi yang kita lakukan. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang tanggung jawab profesional, sehingga AI tidak menjadi bagian kita dalam pelajaran hari ini, ya, sebagai pekerja sosial medis. Tidak bisa AI, nggak bisa. Orang sakit macam mana mau pakai AI? Ya kan, hidup orang sakit butuh manusia lainnya. Makanya ada 5 tanggung jawab profesional untuk memahami komunikasi yang tepat, bagaimana kita membangun hubungan menjadi pekerja sosial medis. Jadi pertama sekali adalah berkomunikasi secara jujur. Artinya memang betul orang itu yang berbicara. Terbuka, konsisten, kemudian ketiga adil dalam tindakan perilaku, kemudian 4 menjaga komunikasi secara berkala, kemudian riset secara akurat. Nah, ini jelas bahwa ketika kita melakukan komunikasi dalam pendampingan, kita tidak bisa asal komunikasi. Kita tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan berhasil kalau kita tidak melakukan riset. Itu orang itu siapa? Status kesehatannya bagaimana? Makanya itu case management itu perlu di rumah sakit. Kita yang melakukannya. Orang ini siapa sih? Apakah dia didukung oleh keluarganya? Jangan-jangan dia mendapatkan masalah psikologis, ditinggal suaminya. Oh, tiba-tiba anaknya bermasalah di sekolah. Nah, makanya kita perlu riset secara akurat. Akurat itu datanya tepat. Nah, kemudian bisa nggak komunikasinya 1 kali? Nggak bisa. Nggak mungkin orang home visit itu 1 kali. Udah tuh kita katakan kita berhasil membujuk orang. Melakukan persuasif. Nggak mungkin, orang nggak bisa percaya. Kalian aja untuk, ibu aja untuk mengenal kalian aja bersemester-semester. Kalian mengenal ibu bersemester-semester gitu kan. Kalau sekali ketemu, aduh kejam Ibu Erni ya, kayaknya ngeri banget ya gitu ya. Nah, berkomunikasi, oleh sebab itu perlu adanya komunikasi secara jujur, terbuka, adil dalam tindakan, perilaku, menjaga komunikasi secara berkala, riset secara akurat, ya. Jadi adil dalam tindakan perilaku itu termasuk bagaimana bahwa kita tidak boleh bohong, tapi kita tidak boleh juga memberikan komunikasi yang membuat pasien itu sedih, sakit hati gitu loh. Di kedokteran itu ada istilah bahwa etika ketika misalnya begini, orang kita udah tahu mereka akan meninggal 4 bulan lagi gitu ya. Jadi untuk membuat mereka nyaman, kita perlu membuat mereka di mana dulu. Jadi ketika Ibu, apa kabar Ibu Erni gitu, Ibu Erni ya, apa misalnya Ibu Erni lah ya, yang divonis 4 bulan lagi gitu ya. Ya janganlah ya kalau betul-betulan ya, ini contoh. Ibu Erni sekarang ada di mana gitu ya. Itu komunikasinya itu. Oh iya saya lagi ada di rumah sakit ini gitu. Oke. Kemudian kita pikir dong, oke Bu Erni di rumah sakit, aku nggak mungkin ngomong bahwa dia 4 bulan lagi gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah itu adil dalam tindakan dan perilaku. Jadi banyak banget syarat-syarat, indikator-indikator sebelum kita melakukan komunikasi tadi yang membuat kita menjadi pendamping yang benar-benar pendamping yang profesional ya. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya dengan 5 prinsip itu sehingga kita tahu pengetahuan tentang komunikasi, kita bisa letakkan bagaimana komunikasi itu sebenarnya, kemudian bagaimana motivasinya, motivation to communicate, ya. Jadi kemudian baru bagaimana keterampilan kita, skills in speaking. Bagaimana kita harus
melakukan pembicaraan. Jadi kita pakai keterampilan yang mana nih? Apakah kita pakai model linear? Apakah kita pakai komunikasi model interaksional? Apakah kita pakai model komunikasi transaksional? Nah, jadi kita perlu tahu itu prinsip itu sehingga dalam pengetahuannya, dalam keterampilannya, dalam motivasinya kita benar-benar dan akhirnya kita mempunyai communication competence, artinya kita mempunyai kemampuan berkomunikasi, ya. Nah, kenapa? Karena communication competence, be a good public speaker. Jadi syarat menjadi public speaker, ya, pembicara ke masyarakat adalah mempunyai kompetensi komunikasi. Jadi nggak sembarangan berkomunikasi, ya. Jadi itu yang selalu Ibu sampaikan bahwa kita perlu mimikri. Kita perlu seperti bunglon. Bunglon itu berada di batu dia warna abu-abu, berada di daun dia warna hijau, berada di pasir dia warnanya coklat muda, gitu ya. Berada di air kadang-kadang dia seperti abu-abu putih. Nah, kita perlu contoh teorinya bunglon, ya. Kita bisa menyesuaikan diri berada di mana saja sehingga kita mempunyai kompetensi komunikasi yang baik dan akhirnya kita menjadi a good public speaker. Nah, oleh sebab itu kita harus ikut seni retorikanya. Ya, jadi ada formula segitiga retorika untuk menjadi a good public speaker tersebut, ya. Jadi formula segitiga retorika ini adalah metode yang berguna untuk menyusun kalimat-kalimat yang tepat dalam penerapan prinsip persuasi. Nah, jadi tadi sudah ada beberapa prinsip informatif, singkat, kemudian apalagi, kemudian ada persuasi yang memang poin yang kita pelajari hari ini, ya. Jadi ada the art of rhetoric, yaitu pertama ethos, kemudian logos, dan kemudian pathos, ya. Jadi ada 3 ini yang harus kita ketahui, ya, teorinya, ya. Di mana ethos itu kredibilitas komunikatornya, jadi bagaimana kredibilitasnya speaker, orang yang melakukan komunikasi. Jadi ada etik di dalamnya. Jadi harus bagaimana dia berkomunikasi. Tidak boleh asal-asal. Bu, bagaimana Bu? Saya pekerja sosial profesional ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sebenarnya Ibu ini sudah stadium berapa Bu? Jadi apa ya? Nggak ada kredibilitasnya, ya. Karena kalau orang kanker misalnya berbicara stadium itu dia sudah gitu, ya, sudah mengerikan bagi dia. 90% orang kanker tidak ingin mengetahui stadium. Jadi ketika kita datang tiba-tiba kita dengan pongahnya berbicara bahwa oh ya Bu ya, itu stadium 4 ya. Oh ya, jadi begini ya Bu. Jadi jadi itu bukan orang-orang yang masuk dalam pekerja sosial, ya. Jadi sangat pentingnya komunikasi bagi pekerja sosial medis, ya. Yang kedua tuh logos, ya, pesan yang sesuai dengan fakta dan logika. Jadi apakah pesan itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan logika. Jadi itu kita perlu pemahaman etika dalam berkomunikasi. Makanya ada retorikanya, gitu ya. Makanya kita perlu ada pemahaman etos, perlu pemahaman logos, dan perlu pemahaman patosnya. Patosnya itu apa? Eksplorasi emosi komunikan. Jadi di situ tadi kita lihat bagaimana komunikan itu adalah orang yang kita ajak berkomunikasi. Kalau komunikator, orang yang melakukan komunikasi. Jadi kita mengeksplor emosi komunikan itu seperti apa. Jadi kalau lagi bagus gitu kita ikutin. Kita harus jadi ikut modelnya bunglon. Jadi bagaimana dia? Apakah lagi sedih?
Makanya nggak boleh ketika sedih kita juga nggak boleh sabar ya Bu ya, sabar, 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 sabar. Ya nggak bisa juga karena orang itu memang sudah sabar. Jadi kita seperti ego gitu, seolah-olah kita mempunyai kekuasaan yang hebat gitu, bisa menyabarkan orang. Terus komunikannya ngomong gini, kalau Bapak seperti saya, apakah Bapak bisa sabar? Nah gitu. Jadi kalau kayak gitu mungkin kalau ibu pribadi, aduh malu banget, ibu malu banget. Dia kita nggak boleh ya, kayak gitu. Nah, ini tadi ada 3 V dalam komunikasi. Nah, jadi jangan heran kalau Ibu Erni modelnya kadang-kadang ke bawah, kadang-kadang sedang, kadang-kadang ke atas. Karena memang Ibu Erni juga mempelajari tentang komunikasi, jadi udah tahu ilmunya. Jadi kadang-kadang mahasiswa-mahasiswa yang begini, oh kita harus agak keras. Mahasiswa yang begini agak lembut gitu. Tapi kalau pendampingan tidak boleh keras ya. Jadi biasanya yang diambil orang ketika komunikasi itu verbal itu verb ucapan ya itu tuh hanya 7%. Makanya ketika kalian tidak melihat dosen, wajar kalau kalian tidak tahu setelah UTS ya. Nah, ini ininya, ini ilmunya. Jadi nggak heran kalau sama Bu Erni nilainya kok nggak maksimal ya, karena memang nggak maksimal. Bisa jadi. Nah, kenapa yang lain maksimal? Oh, ternyata memang dosennya nggak nilai, makanya dapat A semua gitu ya. Dosennya nggak ketemu juga gitu. Tapi kenapa? Karena verbal itu diterima oleh manusia hanya 7%. Terus yang kita banyak kita terima itu apa? Voice, suara. Suara Bu Erni itu hanya berapa? 38% saja. Nah, yang diterima itu apa? Visual ternyata. 55 saudaraku semua. Oleh sebab itu 73855. Oleh sebab itu makanya Ibu Erni bilang buka videonya. Karena apa? Kalian bisa lihat Ibu. Kalau kalian cuma mendengarkan dengar voice itu berapa? Berapa Wahyu tadi voice diterima? 38%, Bu. 7%, Bu. Sorry, maksud Ibu verbal. Verbal berapa diterima? 7%, Bu. 7%. Voice diterima? 38%, Bu. Kemudian baru visual diterima? 55%, Bu. Jadi begitu banyak visual yang kita terima. Makanya kalau pendampingan Zoom atau pendampingan melalui HP nggak efektif. Makanya kenapa yang bimbingan itu kapan Bu Erni pulang? Nah, karena ketika dia dengar suara kurang bisa mendengarkan verb, suara gitu. Tapi ketika Ibu Erni di Medan nggak ada yang datang tuh. Ngejar-ngejar gitu. Sampai sekarang seminggu lagi Bu Erni udah mau pergi nih. Sampai sekarang tuh bimbingan nggak ada yang datang. Gitu ya. Nah, jadi visual itu sangat kuat mempengaruhi kita komunikasinya. Jadi kenapa? Dengan mimi. Jadi misalnya Wahyu, Ibu nggak suka sama kamu. Kalau Ibu ngomong Wahyu nggak suka tapi Ibu senyum, artinya oh ini maksudnya Bu Erni bercanda, ya. Nah, jadi biar ngelihat. Makanya kalian lihat ketika Ibu marah, kenapa kalian nggak on time? Mukanya marah beneran apa senyum? Kalau marah beneran berarti maksudnya ya bener ini, ya diikutin gitu kan? Kira-kira gitu. Nah, apa namanya? Itu sangat berpengaruh. Makanya kita perlu apa namanya? Melakukan pembelajaran yang lebih kuat ya tentang komunikasi ini. Kalau kita mau menjadi pendamping yang profesional, ya. Jadi to make an effective communication, sender or receive, ya, need to be aware of these factors. Ya, artinya by
pengirim maupun penerima harus paham tentang ilmu ini. Kira-kira seperti itu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian materi verbal. Nah, ini ketika verbal ya, verbal. Adanya attention, kemudian need, satisfaction, visual, action. Nah, jadi apa itu? Ciptakan ketertarikan, rasa ingin tahu dan minat. Nah, jadi ketika verb-nya diomongin, apa yang apa namanya, yang membuat apa namanya komunikan tertarik ketika kalian tertarik. Makanya kalau misalnya verb-nya membosankan, ya orang-orang tidak akan suka mendengarkannya. Nah, kira-kira gitu. Kemudian nih kebutuhan ya. Bagaimana menciptakan kebutuhan mengetahui permasalahan dengan cara menganalisisnya dan menghubungkannya dengan elemen ketertarikan, rasa ingin tahu ataupun minat. Jadi kalau nggak sesuai dengan minat ya tidak ini kecuali mata kuliah ya. Kalau Ibu lihat semua mata kuliah ya mungkin ya kalian juga tidak berminat, tapi jangan lupa tidak semua dosen mempunyai kemampuan untuk memberikan apa komunikasi dengan baik. Even mereka yang mengajarkan komunikasi. Nah, jadi Ibu mau ngasih tahu begini nih. Ibu ngajarkan hubungan komunikasi, tapi belum tentu Ibu orang yang hebat dalam berkomunikasi. Apalagi kalau ya Ibu sudah kasih ilmunya, misalnya ada ciri-ciri tipe orang yang tidak pandai berkomunikasi. Nah, memang dia tidak punya kemampuan untuk itu. Jadi orang-orang yang punya kemampuan untuk berkomunikasi adalah orang-orang yang orientasi kerjanya manusia, ya. Jadi wajar jika ada orang yang tidak pandai menjelaskan atau ada orang yang pandai menjelaskan. Dan itu bukan kekurangan karena diri kita sendiri juga belum tentu bisa menyampaikan, ya. Jadi satisfaction itu mengusulkan rencana tindakan yang akan meringankan masalah, adanya apa ya kebutuhan individu, adanya bahwa kita punya tujuan, jadi kita harus lihat ya. Jadi kayak Ibu, oh kalian perlu ilmu ini makanya Ibu kasih. Nah, kira-kira gitu. Jadi Ibu kasih ilmunya ini supaya kalian ahli di bidang ini, gitu ya. Kemudian visualization ya, menggambarkan dunia seperti yang akan terlihat jika rencana tersebut dijalankan. Jadi ada penggambaran, jadi sehingga apa namanya materi itu harus ada. Jadi kalau kalian tahu teknik orang belajar, ada visualisasi, ada auditori, VAK namanya visualisasi, auditori, kemudian kinestetik. Dalam setiap PPT dan komunikasi, kamu harus pakai yang 3 ini. Kemudian action itu kinestetik, panggilan untuk sebuah komitmen diri dan perbuatan. Kalau adik boleh tanya ya, itu tadi penyajian verbal, jadi verbal itu pilih kata-kata positif. Udah pasti kalau ketemu orang yang kita dampingi, jangan pakai kata negatif. Jadi kalau ketemu orang yang sakit, kita hindarilah kata-kata sakit ya Bu. Kalau sakit ya Bu, itu sudah kata-kata negatif. Ya, jangan ya, karena orang yang sakit itu udah merasakan sakitnya. Kita nggak usah dibilang kita sudah merasakan sakitnya. Jadi kalau orang sakit itu biasanya kalau ibu itu datang, ibu sentuh kakinya, gitu kan, gitu ya. Dan ibu katakan bahwa, ini sudah ada kemajuan ibu dari minggu lalu ya. Nah, gitu. Jadi atau kita bilang misalnya kalau ibu kan ibu sudah paham membaca hasil patologi ya, hasil patologi, ibu bilang ini hasil patologi. Oh, kalau lihat fisiknya ibu ini apa ya sehat. Nah, jadi kita pilih kata-kata positif untuk melakukan komunikasi persuasif ya. Kemudian kita harus menyadari apa yang kita ucapkan. Sebab setiap kata yang kita ucapkan sesungguhnya mengandung makna dengan sendirinya. Jadi ketika kita bilang kepada orang bahwa, Bu, kalau saya lihat ini dari teorinya, Bu,
ini obat ini akan merusak ginjal. Misalnya begitu ya. Hati-hati ya, karena kata-kata yang kita ucapkan itu sesungguhnya maknanya itu mengandung ingatan kuat bagi orang yang mendengarnya, itu akan bahaya juga gitu. Jadi kita tidak melakukan persuasif yang sebenarnya. Jadi pilih kata positif, kemudian kita sadar dengan apa yang mau kita ucapkan kepada orang lain. Jadi hati-hati ya, karena kita kata-kata itu, mulutmu adalah harimaunya, itu sebenarnya benar ya, kecuali informatif. Beda, misalnya ibu menasehatin kalian, dosen kepada mahasiswa itu beda, itu informatif, beda ya. Bedakan antara persuasif dengan yang lainnya. Jadi bedakan, jangan sama ya. Kemudian selanjutnya kata-kata yang kita ucapkan akan berpengaruh secara langsung kepada perilaku, perasaan, prestasi, kepercayaan diri, karir kita, dan lain-lain. Ya, jadi bayangkan kenapa karir kita, ketika kita menyatakan ya ada satu di rumah sakit ya, ada satu dokter. Jadi ibu tidak ke situ lagi, jadi dokter bedah. Jadi dia mau nyuntik ibu nih, ibu kan disuntik gitu ya. Jadi suntiknya itu suntik baru, dan itu dari Jakarta. Ibu sudah pernah disuntik. Dokter di Jakarta juga nggak ngerti pakai suntiknya, karena suntiknya langsung ada obatnya. Jadi obat itu langsung pakai suntik gitu. Kalau dulu suntiknya beda, obatnya beda, ditusuk baru disuntikan. Jadi rupanya dia mau mengajarkan mengajarkan mahasiswa kedokteran gitu, yang internship gitu ya. Jadi dokter ini kayaknya tidak paham gitu ya, tidak paham. Tapi dia sok ngerti gitu ya. Jadi jadi dia gak paham, kemudian maaf itu suntiknya itu di paha gitu ya. Jadi kita sudah disuruh buka baju ya, buka celana panjang ya. Jadi jangan porno ya, jangan porno ya. Jadi itu ada dokter intensif, kemudian nggak di apa-apain, ini gini, ini gini, ini gini, ini gini. Bentar ya, ini gini lama. Udah tuh ibu bilang, aduh dok, masih lama dok gitu. Karena ya sebentar lah bu, ini kan saya beli nih. Jadi kata-katanya itu membuat dalam hati ibu, ini dokter ini apa ya, dalam hati ibu nggak bener banget lah. Sudah dia nggak ngerti, dia sok tahu gitu. Padahal dia di luar sana udah bilang, saya nggak ngerti ini, tolong sus. Tapi ibu dengar. Jadi mulai besok itu ibu suntik 3 bulan sekali. Ibu tidak sama dokter itu. Kalau ke rumah sakit saya tidak mau sama dokter itu, saya minta susternya saja. Kalau dia bilang, Bu, dokter itu bilang, tidak, saya tidak mau. Gitu ya. Jadi pasien itu sangat kuat ya, berpengaruh. Termasuk kepada karir si dokter. Dan ibu bilang, kebetulan karena ya suami ibu punya jabatan, ibu bilang, apa nggak ada dokter yang lain ya? Karena ternyata ibu-ibu yang lain juga menyatakan bahwa itu dokter K, dokter K, bukan si Keira ya, itu namanya ibu nggak sebut spill, jadi tidak layak untuk di situ walaupun dia menganggap dirinya hebat. Nah, sampai segitunya. Jadi kata-kata itu berpengaruh ya. Jadi voice itu suara, yang ada di suara itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, termasuk ini ya. Jadi bagaimana volume berpengaruh erat terhadap bagaimana kita menjadi pendamping pasien atau paliatif atau orang yang mendapatkan masalah. Beda dengan dosen ya. Jadi kalau ibu banyak yang ibu dampingin saat ini, nggak mungkin pembicaraan ibu seperti ibu berbicara dengan kalian ya. Jadi jangan samakan ya. Jadi harus ada perbedaan volume suara, kemudian artikulasi ya, kemudian dialek ya. Jadi ada dialek juga, termasuk bagaimana dialek pasien. Nah, jadi kalau orang Padang, nah kayaknya si Fatur cocok deh jadi pekerja sosial di Padang. Jadi kita harus
mimikri kita samakan dialek orang Padang. Nah, Ibu ada waktu di Bontang yang Ibu dampingi adalah orang kita Batak. Makanya walaupun Ibu nggak orang Batak, tapi dialek Ibu dialek Medan pastinya untuk memotivasi dia menjadi lebih bermutu ya hidupnya. Kemudian pronunciation ya, pronunciation. Kemudian pitch, kemudian rate ya, kecepatan, kemudian berhenti sebentar gitu. Jadi gitu atau ada kata-kata itu. Nah, itu semua bagian dari voice. Kemudian baru vokal problem biasanya ini. Jadi monoton, voice-nya monoton. Jadi misalnya apakah kita pidato selamat pagi Bapak-bapak. Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Kita semua ada di sini. Semua terima kasih telah datang. Bapak mendapatkan nilai A, Ibu mendapatkan nilai B. Intonasinya sama semua. Jadi itu di komunikasi kita itu pasti tidak sampai kepada komunikan. Ya, jadi ada monoton voice, ya. Kemudian repeating vocal patterns, ya. Jadi sering mengulang kata, misalnya dengan demikian oleh sebab itu supaya dan sebagainya, misalnya diulang lagi. Jadi sama dengan buat skripsi gitu juga ya. Dan gitu ya. Misalnya repeating vocal patterns itu menjadi vocal problem ya dalam komunikasi. Atau filler words ya yang tadi Ibu bilang okay, all, you know, like, alright, right, nah gitu-gitu ya. Jadi itu merupakan bagian dari masalah-masalah dalam vokal. Nah, visual ini untuk pendampingan ya. Jadi bukan untuk pidato, untuk yang Ibu ajarkan ini bukan untuk dalam lomba, dalam capacity building, dalam kelas gitu. Tapi yang Ibu ajarkan adalah bagaimana kita melakukan pendampingan ya. Jadi pertama itu kita tunjukkan ekspresi wajah kita ya. Tentu saja ada senyuman ya. Jadi kalau orang yang jarang senyum kayak Ibu nih tegang memang baik untuk menjadi pendamping. Karena apa? Biar agak sedikit agak senyum gitu. Karena apa? Memang tidak boleh kita ikut kesedihan. Jadi kalau pasiennya mengkerut keningnya, kita jangan ikut mengkerut. Tapi bukan senyum juga ya, sorry ya. Jadi maksudnya senyuman itu pada tempatnya. Jadi kita memberikan empati gitu ya. Memberikan jadi pada tempatnya. Kalau dia sedih ya jangan senyum-senyum ketawa juga ya. Jadi pada tempatnya. Kemudian eye contact, jadi penuh perhatian. Jadi kalau orang ngomong nggak didengerin, udah tuh apalagi main HP dalam kegiatan. Nah, seperti sekarang ini. Kebanyakan kuliah videonya nggak dihidupin, kemudian ngelihat HP, kemudian senyum-senyum sendiri, ya. Nah, itu memang udah biasa ya, nggak tahu ya. Nah, itu hal yang etikanya nggak masuk ya sebagai pendamping. Makanya Ibu di semester 1 Ibu selalu bilang, kenapa kalian memilih pekerja sosial? Kalau belum masih ada waktunya untuk pindah dari pekerja sosial. Karena pekerja sosial tuh tidak pekerjaan yang mudah ya, gitu. Jadi jangan pegang HP, ya. HP ini memang alat, ya, media. Tetapi HP ini menjadi kacau ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Taruh HP di jauh-jauh, ya. Jangan selalu pegang HP. Karena yang dilihat di HP juga bukan sesuai dengan konten. Kecuali sesuai dengan konten. Ini yang ada buka WA, kemudian aduh sama pacarnya lagi, udah aduh gitu ya. Nah jadi ekspresi eye contact, penuh perhatian, jadi dengan melihat saja itu menjadi bagian besar bagi orang yang sakit. Kemudian gestur tubuh, tenang, gunakan kombinasi gerakan tubuh, ya, pakai tangan, kemudian pindah tempat,
kemudian memegang kaki ya yang sama jenis ya, perempuan sama perempuan memegang ini kemudian ke ini kemudian apa namanya pokoknya gestur itu harus dirubah tidak. Jadi kalau kita ngajar itu ngajar ya, ibu ngajar aja ibu nggak bisa yang satu tempat duduk aja karena harus pindah tempat. Nah, postur itu cara berdiri, cara duduk. Jadi kemudian ada istilah duduk yang memang tidak sopan, duduk yang tidak menghargai orang itu ada, berdiri yang tidak memperhatikan orang itu ada, dan sebagainya. Tapi ibu tidak sampai ke situ karena itu nanti akan kalian pelajari sendiri, ada bukunya. Baru kemudian bagaimana kamu dilihat. Jadi kalau ketemu orang jangan pakai ya daster, jangan pakailah baju tentara ya, misalnya seperti itu ya. Jadi ada masa di mana kita menggunakan visual itu diterima oleh mereka yang mau kita dampingi. Karena visual tadi persentasenya lebih banyak daripada voice and verbal ya, oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ibu masih bisa didengar? Bisa, Bu. Oh, oke, terima kasih feedbacknya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Yang lain ada mau nanya nggak kira-kira? Nggak ada, berarti sudah tahu ya, nggak masalah. Karena diam itu salah satu membuktikan bahwa kita sudah mengerti atau belum mengerti. Tapi sebaiknya kita ini sekarang belajar tentang komunikasi. Jadi tadi rumusannya ada orang yang berbicara, ada konten, ada media, ada orang yang mendengarkan orang bicara. Nothing tidak berhasil kalau tidak ada feedback. Jadi kalau diam berarti tidak ada feedback ya. Tapi ibu tidak akan mau mengulang komunikasi ibu karena ya ibu juga harus sadar ya, ngajar di USU sekarang agak sulit ya. Selanjutnya bahasa tubuh, body language ya. Ada kontak mata tadi, kemudian sikap tubuh ya, gestur, kemudian ada pergerakan, movement. Jadi tidak satu tempat saja. Kemudian posisi tubuh, maksudnya itu postur ya, postur tubuh mana yang sebaiknya. Apakah dia boleh ketemu dengan berkacak pinggang atau misalnya tangannya di dagu, gitu. Itu harus kita pelajari karena untuk mendampingi itu kita harus memposisikan diri kita sejajar dengan mereka. Kemudian baru ekspresi macam-macam ya. Ada yang bisa lihat di emoticon ya, untuk melihat ekspresi yang mana yang cocok untuk pendamping. Oke, kemudian baru kita bagaimana keterampilan untuk mempresentasikannya, gitu ya. Jadi ini dalam ada 3 bagian ya. Kita bagi bagian besar strukturnya. Kita harus buat dulu pertama adalah pembukaan. Nggak boleh ujuk-ujuk langsung ya. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk langsung. Jadi ada pembukaan, ada isi, kemudian ada closingnya, penutup. Nah sama dengan kayak kalian nulis skripsi atau makalah, pasti ada pembukaan. Dan kemudian kedua ada isi dan ketiga ada closing. Ya, jadi pertama itu greeting introduction, tell the audience what you are going to tell them. Jadi kita harus memberikan penjelasan singkat ya, perkenalan dan kita berikan kepada audiens, artinya orang yang mendengar apa yang mau kita lakukan. Nah itu. Baru yang kedua, baru tentang konten isi. Materialnya apa? Materi yang kita lakukan apa? Supporting with presentation, kemudian ditambah dengan rekomendasi. Jadi didukung oleh presentasinya apa, kemudian baru rekomendasinya apa, saran apa. Kemudian closing.
Jadi berikan kepada pembicara apa yang mau kamu katakan kepada mereka. Apakah saran selanjutnya, apakah kita akan datang kembali, atau diberikan berapa kali pertemuan. Nah, seperti itu. Jadi seperti kalau di sini Ibu helping the client itu John Herman ya, itu dia ada ada apa namanya? Ada beberapa basic intervensi basic dalam level mikro terhadap klien ya. Jadi pertama prescriptive intervention, kemudian informatif, kemudian confronting, kathartik, katalitik, dan supportif. Jadi ada yang model informasi, ada yang model dukungan ya, intervensi dukungan gitu ya, ada yang lain-lain. Nah, jadi Ibu buat brosur untuk apa namanya penyuluhan. Ibu ambil dari si Herm ini, contohnya begini, jadi Ibu mau ngasih tahu ya. Nah, jadi kalau di Herm ini nanti dia kasih tahu nih basic supportive intervention. Jadi bagaimana melakukan validasi pertama-tama. Kemudian adanya greeting. Nah, sama dengan di sini ya, harus ada greeting. Greeting itu maksudnya apa? Kita memberikan apa ya? Pelusan ya, apa namanya kepada klien gitu. Kalau validasi itu pertama you celebrate and award the words and value of clients ya. Apakah kualitas dia, perilaku gitu ya. Jadi artinya gini loh, kalau ketemu dengan pasien kita ketemu itu misalnya Sultan pasiennya, jadi Ibu bilang, wah Pak Sultan hari ini baju Pak Sultan ini kok keren banget ya, cocok sama harinya yang cerah. Nah, itu greeting. Nah, greeting introduction ya. Jadi kita berikan kata-kata support, kata-kata yang membuat orang itu happy. Sehingga ketika kita pertama kali datang dia udah suka sama kita. Jadi jangan datang tuh ya Pak Sultan, maaf ya saya mengganggu waktu Pak Sultan. Jadi kita pertama sekali datang kita sudah ngomong bahwa kita mau ganggu waktunya, kan rasanya gimana ya? Ya jadi ngapain kamu datang gitu kalau dalam hati kita tuh. Kalau orang kalau lagi bermasalah itu apa ya, kepalanya itu agak stres gitu, negatif melulu. Jadi jangan apa, cari kata-kata yang bagus untuk melakukan opening. Oke? Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Jadi ada kata-kata Meryl Streep, I think the best role model for women. Nah, ini untuk ini ya kasus ya. Jadi apa namanya adalah membuat orang itu apa percaya diri, kemudian apa penuh dengan warna sehingga bisa membawa mereka menjadi bermutu dan kembali ke dunianya. Itulah tugas kita. Ya. Jadi sampai di sini ada yang mau bertanya? Enggak ada. Jadi coba kalian berpasangan 5 pasangan untuk mencoba memberikan pelatihan 6 ya, 3 dari grup A dan 3 dari B, berarti 6 orang. Silakan. Tentukan sendiri. Ayo, siapa? Kelompok A dulu, Sultan, coba tentukan siapa sama siapa. Misalnya satu pendamping, satu pasien. Jadi pasiennya apa, kemudian kata-katanya apa untuk pertama opening, kemudian body, dan kemudian closing. Udah tuh kita analisa dan teman lainnya memberikan saran atau mengkritik yang sudah dilakukan. Silakan, siapa yang mau maju? Kelas Sultan dulu. Yang mau untuk 6 orang berpraktek di Zoom ini. Dua orang dulu. Oh, 2 orang. Ya, silakan. Ya, jangan diam, berarti nggak ada feedback. Kalau diam, Ibu selesai.
kerjaan ibu selesai. Kita nggak usah latihan. Ya, karena dosen itu memang pelit ilmunya. Kalau kalian tidak mau menerima ilmu, jadi nggak bisa, dosen itu nggak bisa semua dikasihnya, karena kalau kalian nggak nerima ngapain? Feedback itu harus perlu. Kalau nggak ada, udah kita berhenti. Cuman berapa jam? 1 jam ya. Cuma Lisna 1 bisa, jam. Lisna. Nggak mau. Ya udah, nggak usah. Oke, kita tutup aja Sultan, ayo. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, ya. Oke, kita stop sampai sini ya. Fitri ada, Fitri. Fitri sudah kemarin, nggak usah Fitri lagi. Lisna soalnya lagi nggak ada. Coba. Lisna sama siapa tuh? Ya, yang kalau saya lihat Alisnya udah sering juga, Fitri udah. Yang nggak pernah maju ke sini. Kalau nggak ada, ya nggak. Orang mahasiswa yang tidak pernah bertanya, tidak pernah menjawab, gitu coba. Jadi biar apa ya? Karena nggak ada juga dinilai, nggak ada juga kali ini latihan. Tapi kalau nggak apa-apa juga, karena dosen tuh ikhlas. Dosen tuh ikhlas karena gaji juga nggak banyak. Jadi apa namanya? Kalau nggak ada, kita tutup aja. Gita Sultan? bisa, Gita. Oke, Ibu sepakati aja. Wahyu sama Sultan kita tutup aja ya. Sampai di sini ya. Oke ya. Sudah di itu ya? Enggak, Bu. Sudah- Kalau enggak dari yang genap dulu, Bu. Oh iya belum, sorry. Kelas genap kan belum. Oke, silakan Wahyu. Yang belum kira-kira Yang genap ya, Bu, yang genapnya mungkin Dwi Nata sama Tania, Bu. Oke, silahkan. Siapa yang kira-kira jadi pasien? Tentukan dulu pasiennya apa, misalnya gitu ya. Jadi kalau salah teknik, misalnya, oh kamu salah tekniknya nggak apa-apa, karena kan kita nggak belajar tentang kesehatan. Nah, jadi tapi tentang bagaimana kita mau berbicara untuk mendampingi kira-kira kayak gitu. Itu komunikasinya. Nanti baru Ibu ajarin minggu depan tentang coping strategi ya, atau coping strategi selanjutnya itu seperti apa. Jadi kalau ini tentang komunikasinya. Ya silakan. Apa sih Pak tadi? Dwi Nata sama Tania, Bu. Oke, silakan. Siapa yang jadi pekerja sosialnya? Izin saya pasien ya, Bu. Tania. Iya. Tania. Oke ya. Jadi Tania pasien. Jadi pastikan dulu pasien apakah dia bed rest, apakah dia ini. Jadi biar Tania pasiennya ini, kemudian nggak bisa begini, ini begini. Nah, jadi biar tahu juga pekerja sosialnya. Oke, pekerja sosialnya mana nih? Saya, Bu. Oke. Oh, nggak bisa sekali dua gitu ya? Apa Wahyu ya? Di ini kan? Di Enggak bisa, Bu. Oke. Jadi coba sebutkan dulu ciri-cirinya biar kita semua tahu dan pekerja sosialnya juga tahu. Silakan. Disebutkan di sini ya, Tania. Atau mungkin kita semua yang menentukan. Maksudnya penyakitnya gitu ya, Bu? Iya, kita tentukan aja semua ini Pak pasien apa ini? Apakah lansia? Pasien apa ini? Pasien Apakah kanker? Apakah kesehatan mental? Apakah remaja misalnya? Atau anak-anak gitu? Mana kita pilih? Ayo. remaja bermasalah mental. Remaja bermasalah mental ya? Gitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, oke. Kemudian berarti dia sudah lama. Masalah mentalnya apa ini? Kita kemarin udah belajar ya, masalah mentalnya yang seperti apa ini contohnya? Mungkin bisa stres atau depresi gitu, Bu. Depresi? Depresi karena apa?
Karena tekanan dari orang tua. Kenapa orang tuanya? Harus jelas lah. Jadi depresinya itu karena tuntutan dari orang tua yang menekan remaja ini, saya atau saya sebagai pasien itu untuk eh, mewujudkan apa tujuan dari orang tua itu, Bu. Padahal itu bukan minat dari saya sebagai pasiennya. Jadi dituntut ditekan gitu, Bu. Oke, oke, oke. Barusan Ibu dapat kasus juga nih di Jakarta mau kuliah. Jadi anaknya udah ambil apa namanya yang jalur undangan itu kedokteran gigi, dimarah besar sama bapaknya padahal kedokteran gigi karena bapaknya nyuruh kedokteran umum coba. Ada agak aneh-aneh itu apa orang tua begitu ya. Jadi oke, oke, oke. Tapi ya belum tentu juga anak juga nggak salah ya kan. Oke. Nah, jadi itu ya. Pakai soundnya mana ini? Saya, Bu. Ya, coba lanjut ya. Jadi kita ada closing itu sepertiga, ya kan? Kalau nggak salah. Jadi sepertiga ya berapa? Seperberapa tadi? Seperdelapan ya. Jadi kemudian baru isi, kemudian baru opening sama closingnya masing-masing seperdelapan. Artinya tidak begitu banyak kata-katanya gitu. Nah, baru kemudian yang banyak tuh tentang ini. Tania itu kamu betul-betul sakit ya. Artinya bukan jangan kamu kayak ngobrol biasa ya. Ya, kamu bermasalah ya, pura-pura bermasalah ya. Yang sakitnya pura-pura bermasalah ya. Oke, jadi kalau biasa kan jadi nggak kayak pasien dengan Paxos. Oke, silakan. Yang lain tolong lihat dan kalau sudah nggak mau praktek ya paling nggak ngasih masukan atau ya seperti apalah. Kalau nggak aktif, kalau ibu dari dulu gitu, kalau nggak aktif lebih bagus nggak usah di Zoom. Di Zoom yang aktif saja. Kan sudah absen nih, silakan keluar kalau menurut ibu ya. Nah, yang aktif aja. Jadi kalau yang ikut kuliah ibu yang aktif aja. Offline gitu juga ya. Kalau nggak aktif jangan masuk offline kalau sama Ibu Erni sih. Oke, oke silakan. Baik, selamat pagi Mbak Tania Oktaviola. Jadi, perkenalkan di sini saya Dwinata Sipayung sebagai pekerja sosial medis yang akan mendampingi Mbak selama masa penyembuhan ini. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana kabar hari ini Mbak Tania? Iya Mbak, pagi. Kabar saya hari ini baik. Oke, jadi mungkin Mbak bisa menceritakan masalah atau ingin berbicara mengenai masalah Mbak hari ini? Jadi Mbak, saya belakangan ini sulit mengalami gangguan tidur. Saya sulit untuk tidur dengan nyenyak. Saya selalu dibayang-bayangkan dengan masa depan saya. Saya takut mimpi saya yang selama ini. Maaf Mbak. Iya, ya, apa Mbak? Saya cukup memahami apa yang Mbak rasakan. Jadi mungkin apa yang membuat Mbak merasa stres atau merasa sedih? Apakah ada dari masalah dari keluarga Mbak atau dari siapa? Mungkin boleh diceritakan Mbak. Jadi belakangan ini saya selalu mengalami gangguan tidur Mbak. Saya sulit untuk tidur dengan nyenyak. Saya selalu dibayang-bayangkan dengan masa depan saya yang saya tidak tahu mau kemana karena saya selalu dituntut untuk
untuk bisa bekerja, untuk dituntut bisa masuk di pilihan orang tua saya, padahal itu bukan yang saya inginkan, Mbak. Saya stres, saya selalu menangis setiap malam, setiap mengingat tuntutan-tuntutan dari orang tua saya. Saya sampai tidak bisa merasakan lapar lagi, Mbak. Saya benar-benar kehilangan berat badan saya. Jadi ini masalahnya lebih ke tuntutan dari orang tua ya, Mbak, dari internal sendiri. Eh, mungkin tiap orang punya masalah ya, apalagi di anak-anak sekarang kan yang paling seringnya yang dipikir itu masa depan yang gimana, takut nanti nggak bisa menjadi apa-apa. Jadi mungkin eh, saya bisa memahami perasaan Mbak. Soalnya saya juga pernah mengalami apa yang Mbak alami. Jadi menurut saya eh, mungkin ada perlu mungkin sedikit berkomunikasi antara Mbak dan orang tua bagaimana untuk sama-sama berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin selain dari orang tua Mbak, apa selain itu mungkin ada masalah atau tuntutan dari saudara atau dari lingkungan luar Mbak yang mempengaruhi Mbak selain orang tua? Mungkin ada? Saya sudah coba, Mbak. Saya sudah coba berbagai cara komunikasi dengan orang tua saya, tapi mereka tetap kekeh dengan kemauan mereka. Saya selalu meyakinkan mereka bahwa pilihan saya itu yang terbaik bagi saya, begitu. Tapi orang tua saya itu tetap kekeh bahwa pilihan saya itu tidak dapat menjamin kehidupan saya nanti ke depannya. Mereka bilang seperti itu. Padahal kan saya merasa saya yang lebih tahu bagaimana kehidupan saya nanti. Saya merasa bahwa saya paling tahu apa yang saya butuhkan. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Mungkin sampai sekian dulu hari ini. Mungkin besok saya akan bertemu lagi dengan Mbak di waktu dan jam yang sama. Kalau gini, makasih ya Mbak. Semoga masalahnya bisa cepat selesai. Iya Mbak, terima kasih juga sudah Iya, mau sama-sama. mendengarkan cerita Iya. saya. Ya. Yang lain coba komentar tentang ini, tentang apakah sudah benar, apakah bagaimana coba? Kalau nggak ada yang menjawab, artinya hari ini kita betul-betul gagal lah ininya, apa namanya, diskusi mata kuliah kita. Ayo komentari coba, gimana? Apakah yang dilakukan Dwi Nata sudah benar? Kalau dari saya, Bu, dari Tanianya ini sudah menjiwai gitu kan, Bu. Cuman kalau dari Dwi Natanya sendiri kurang kalau menghadapi di kondisi yang nyata sepertinya kurang cocok gitu. Kurang cocok apanya? Kalau si Tania nggak usah dinilai ya, karena dia nggak, yang kita nilai adalah Dwi Nata. Ya, gimana? Bukan cocoknya maksudnya gimana, Sultan? Dari responnya gitu, Bu, kurang mendalami gitu. Respon seperti apa? Kayak tadi Tania bercerita kalau dia gangguan tidur, respon Dwi Nata tuh normatif aja, Bu, jawabannya biasa aja. Nah, yang lain? Coba yang lain. Izin Bu, seperti tadi kan ada respon dia sulit tidur, maunya ada konsultasi lebih lagi untuk si Peksosnya itu agar menyarankan siapa tadi si Tania agar pergi ke profesional profesional psikologi Bu untuk memperbaiki mentalnya.
Ya, jadi Ananda semua, yang kita pelajari bukan isinya, cara berkomunikasi, cara membangun hubungan. Jadi bukan isinya mau dia sakit harus dibeginikan. Itu kan sudah Ibu bilang tadi, itu nggak jadi intinya kita belajar di sini. Tapi bagaimana cara kita berkomunikasi, kita sebagai pendamping, kita sebagai pekerja sosial medis kepada mereka yang mendapatkan masalah. Nah, yang Ibu tanyakan, makanya ini pelajaran ini bukan pelajaran kaleng-kaleng. Apakah benar tadi? Apakah itu sesuai dengan sifat persuasif? Itu loh intinya. Oke, coba sekarang satu lagi ya. Kita coba ya. Tadi siapa lagi? Wahyu, ada lagi? Dua orang lagi? Ayo, silakan. Wahyu, kelas Iya, Bu. kelas D aja. Ayo, Wahyu. Mungkin dua orang lagi laki-laki ya, Bu. Iya, iya, silakan. Faris sama Jiko, Bu. Laki-laki sama perempuan juga boleh. Nggak perlu laki-laki sama Faris laki-laki. Faris sama Jiko, Bu. Jiko. Oke, ya silakan Faris. Siapa yang jadi pekerja sosialnya? Kita coba. Kita bukan nyalahin mahasiswa, tapi kita sekarang lagi belajar nih. Oke, Faris, ayo lanjut. Siapa peksosnya? Siapa pasiennya? Saya pasiennya, Bu. Hah? Saya pasiennya, Bu. Oh, kamu yang enak aja ya. Aduh. Ya udah, Bu. Terserah Jikonya lah, Bu. Terserah Jikonya, Bu. Nah, Ya mau pasiennya tahu. Jiko apa Faris pasiennya? Udah, saya peksos, Bu. Oke, Jiko peksos. Ya, silakan. Ya. Berarti saya kasih kasus saya dulu ya, Bu. Permasalahan saya. Oke. Mungkin permasalahan saya seputar kalau susah karena stres karena apa? Keuangan karena mungkin masalah Jangan keluarga. stres lagi, kita kan mau belajar yang agak ini ya, apa namanya, biar komunikasinya gimana gitu. Tapi kamu jangan remaja lagi, tadi kan remaja tuh. Kamu sekarang jadi siapa? Kamu jadi lansia aja deh, ya kan? Faris, kamu jadi lansia, jadi kakek-kakek gitu. Lansia yang ditinggal keluarganya, Bu? Lansia yang sendiri tidak punya anak, terlantar di pinggir jalan gitu ya? Iya, Bu. Oh, oke. Tapi ini sudah di dinas sosial ya, atau di rumah sakit karena dia sudah dapat apa namanya kayak stroke gitu loh, Faris ya. Berarti kamu jadi kakek ya, kamu jadi lansia, stroke, kakimu nggak bisa jalan, udah tuh kamu menyong dong bibirnya, gitu nggak? Oh iya, kira-kira gitulah. Oke. Ayo, silakan Jiko. Berarti ini konteksnya udah di rumah sakit ya, Bu? Iya, konteksnya di rumah sakit, kemudian berubah, kemudian dia stroke ya. Oke, lansia yang stroke. Kemudian lansia tidak punya keluarga, tentu dia susah ya, miskin ya. Maksudnya itu tidak ada dana juga, gitu. Oke, silakan Jiko. Oke. Kamu dapat surat tugas dari rumah sakit ya? Oke, Bu. Ya. Silakan. Baik, selamat siang kepada Bapak Faris. Iya, siang, Bu. Sebelumnya sudah diinformasikan dari Dinas Sosial. Bapak ini sudah mengalami stroke berapa lama? Bu, suara kamu hilang, cu. Suaranya hilang. Jiko. Halo? Ya, sudah. Ulang. Baik, selamat siang kepada Bapak Faris, ya benar ya? Iya, cu, benar, cu. Apa kabar Bapak hari ini, sehat nggak? Ya, sehat, Bu.
Ya beginilah kakek Jo. Sebelumnya sudah ditugaskan dari Dinas Sosial, Bapak ini mengalami stroke dan dana Bapak juga kurang untuk berobat ya Pak ya? Kalau soal dana saya tidak tahu, Jo. Saya merasakan sakit, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Jo. Kalau dari keluarga mungkin ada yang masih anak gitu, ada nggak? Atau istri? Istri saya sudah lama meninggal. Anak saya semuanya kayak tidak memedulikan saya, Jo. Saya harus apa tidak tahu saya, Jo. Ya, saya sangat sedih ya Pak mendengar itu. Tapi Bapak sudah mengalami stroke berapa lama ya Pak? Di umur berapa ya sekarang? Saya tidak ingat berapa lama, Jo. Cuman saya sejak di PHK dari pekerjaan saya, Jo, saya di situ mulai sakit-sakitan. Mungkin saat itu, Jo. Oke, mungkin sebelumnya saya ingin tahu umur Bapak sekarang berapa ya Pak? Saya lupa, Jo. Mungkin umur saya 80, tidak ingat, Jo. Oke Pak, mungkin sesuai dengan arahan dari Dinas Sosial, Bapak dipindahkan ke proses kesehatan di rumah sakit di bagian orang tua ya Pak ya, lansia. Saya tidak mengerti semua itu, Jo. Saya mohon Jo yang ngarahin saya, Jo. Baik Pak, mungkin saya akan memberikan beberapa arahan yang mungkin harus Bapak ikuti, dan mungkin untuk hari ini seperti itu aja ya Pak. Mungkin di hari selanjutnya kita akan lakukan konsultasi ulang. Baik, Jo. Terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih Semoga Mbak. kamu diterima amal ibadahnya, Jo. Amin. Oke, udah ada tanggapan dari yang lain? Apakah sudah betul komunikasi yang dilakukan oleh Ziko dan Faris sama Dwinata tadi sama Tania? Silakan. Saya Bu izin memberikan tanggapan. Iya, Yolanda. Untuk komunikasi antara Jiko dan Faris tadi, saya merasa untuk di bagian pembukaan itu, di bagian introduction-nya itu belum terjalan, belum dilaksanakan secara sempurna, di mana Peksosnya itu belum menjelaskan siapakah dirinya, apa yang akan dia lakukan, dan menurut saya Peksos itu penting dijelaskan secara umum saja agar lansia yang ditangani oleh Peksos itu dapat mengerti apa sih tujuan dari Peksos medis itu datang kepada dirinya. Terima kasih. Ya, yang lain ada tanggapan terhadap Yolanda, benar apa kurang atau bagaimana? Ayo. Bu izin menambahkan. Ya. Mungkin di bagian closingnya juga yang kayak masih kurang kan Bu. Soalnya tadi yang si Faris itu kan dia bilang dia kurang nggak ngerti dengan semua proses yang disampaikan sama Jiko itu. Jiko kayak nggak ngasih respon yang kayak bakal saya bantu atau apa gitu Bu sebagai Peksos untuk mengayomi yang lansia ini gitu Bu. Jadi closingnya itu kurang masuk dalam komunikasinya gitu Bu. Oke, oke ya. Ini Ibu ulang kita lihat lagi ya sini ya. Kalian bisa lihat ini? Bisa lihat sini? Bisa ya? Bisa Bu. Oke. Nah, kita tadi belajar hari ini kita belajar tentang komunikasi yang mana? Yang persuasif Bu. Oke. Apa berarti meyakinkan, kemudian apa? Menenangkan, mempengaruhi, membujuk, dan mengencangkan. Menenangkan ya, bukan memenangkan, itu menenangkan. Kemudian ada nggak dari tadi itu kata-kata yang seperti itu? Enggak ada Bu. Berarti sifatnya persuasif apa enggak?
Enggak, Bu. Nah, sifatnya lebih seperti apa kalau kayak gitu? Tanya jawab begitu. Melakukan apa? Kita melakukan apa itu kalau yang seperti tadi? Ya, selamat siang Bapak, kemudian apa kabar Bapak? Kenalkan, misalnya tadi ada kurang kan katanya, kenalkan saya dari Peksos, apa, saya dari sini gitu. Itu kalau kita ngapain? Jangan diam dong. Izin Bu wawancara ya Bu. Nah, harusnya yang jawab yang barusan wawancara kemarin nih, keperapat. Ada. Nggak bisa jawab juga kan? Nah, Setia nih, ngapain? Yang tadi seperti apa? Wawancara Bu. Wawancara. Apakah benar dalam Peksos medis? Tidak Bu. Tidak. Oke ya, udah paham ya? Ketika melakukan pendampingan, bedakan pekerja sosial medis dengan pekerja sosial lain. Ibu nggak mau sama. Ibu nggak mau sama dong dengan yang lain. Karena beda. Peksos yang lain, kita tidak menghadapi orang sakit. Ingat, kalau Peksos medis, kita menghadapin orang sakit. Ibu tadi sudah bilang, jangan katakan, apa kabar Bapak, apakah sehat, Jiko? Apakah Bapak sehat saja? Ya, karena yang sakitnya tidak sakit beneran, pasti dijawabnya sehat, Cuk. Gitu kan? Kalau orang sakit ditanya sehat, loh kamu tuh kesini ngapain? Apalagi di rumah sakit. Nah, tuh, tadi kan udah Ibu bilang bahwa ini kasusnya di rumah sakit. Ketika di rumah sakit, pekerja sosial udah mendapatkan apa medical record. Ya, medical record apa? Bapak namanya Pak Anto, umur 70 tahun, kasus stroke, enggak kondisi apa keuangan, tidak ada asuransi, semua ini diantar dinas sosial, pukul sekian, tanggal sekian, tidak punya keluarga, status gelandangan di jalan, itu statusnya semua sudah ada. Sehingga yang dilakukan apa? Tidak lagi melakukan tanya jawab. Oke? Nggak ada lagi, Pak, Bapak sakit apa? Ngapain tanya? Sudah ada di status. Emang kamu nggak dibaca nih? Nih, dilihat nih statusnya nih. Nih, sebelum pergi, sebelum di ruangan itu buka dulu statusnya. Oke, status nih. Oke, oh ya, dapat tugas apa ini? Oh, ke kamar 5. Oh, ini Pak Umar nih, Pak Umar. Umurnya berapa? 70 tahun. Ini sakit apa? Kemudian kita tanya nih sama perawat. Oh, ini Mbak, ini obatnya Pak Umar gimana nih, Mbak? Nah, kemudian kasusnya gimana nih? Sampai mana? Stroke-nya stroke apa ini? Ringan, sedang, berat, kaki mana? Sebelah kanan apa kiri stroke-nya? Nah, semua kita tanya di medical record. Oke? Jadi oleh sebab itu nggak perlu lagi ditanya ke pasien. Pasien tidak boleh ditanya-tanya jawab. Itu sifatnya sifat wawancara. Itu beda dengan Peksos yang lain. Makanya Ibu bilang tidak ada. Maaf, saya profesional, saya pekerja sosial medis. Nggak ada. Karena memang sudah kita bekerja di rumah sakit. Kalaupun di rumah kan orang udah tahu akan datang pekerja sosial. Tidak bisa kita datang ke rumah orang tanpa orang itu mau menerima kita. Tidak bisa ketok pintu, Pak, saya pekerja sosial medis, Pak, profesional, nggak ada. Kayak minta-minta kita jadinya. Ya, yang ada adalah orang itu udah tahu, besok Pak mau datang pekerja sosial, Pak, namanya Ibu Erni, Pak. Kita sudah telepon dulu, kayak Ibu nih di Bontang, Pak bisa kapan, Pak? Pak, bagaimana Pak kalau Ibu saya datangin Ibu di waktu jam berapa? Oh, bapaknya, suaminya nelpon. Nama ibunya Kartini. Oh, istri saya biasanya tidur jam segini, Bu. Jadi Ibu datang sore jam 5. Kita udah tahu jam 5 datang. Oh, jadi dia biasanya kalau jam 5 nggak jam makan, Pak. Ini kan kondisinya bagus kan, Pak? Oke. Artinya kita harus melakukan observasi di awal. Data-data udah lengkap tentang pasien, sehingga kita mendampingi. Dah.
Namanya mendampingi, coba mendampingi suami misalnya, ngapain? Kalau mendampingi suami ngapain nih? Septiani. Mendampingi suami apa ini? Gimana? Misalnya kamu punya suami nih, kita dampingi suami diundang bosnya, kan? Apa yang kita lakukan? Menemani ya, seperti mendukung Bu, memberi support. Ya, kemudian kita ada ngomong nggak? Kenapa Bu? Kita ada ngomong nggak? Ya, belum tahu ya karena belum nikah ya. Kalau dampingi suami nggak ada ngomong. Kalau ngomong kena marah. Coba dampingi suami, ada bos kita, tiba-tiba kita bilang, oh Pak Bos, ini suami saya gini Pak Bos, gitu. Di rumah dia begini Pak Bos, mati kita, suami kita langsung nggak naik jabatan. Jadi kalau mendampingi suami itu damping di samping. Kalau mendampingi itu tidak di belakang, tidak di depan. Dampingi, jadi di samping. Udah di samping, sudah di samping. Bentar ya, ada mahasiswa ibu yang datang kayaknya. Bentar. Ya, ibu mau minta tolong dulu apa? Kalau mendampingi berarti kita tidak di depan, tidak di belakang. Ya, jadi untuk ini kita jam berapa? Kalian masuk jam 8:30, ini jam 10 lewat. Kita lanjut selanjutnya. Ibu lanjutkan tentang pendampingan ini di minggu depan, ya. Oke, ya. Jadi nanti Ibu kasih tahu bagaimana berkomunikasi dalam mendampingi pasien. Oke, sampai di sini dulu, Ibu. Karena mahasiswa Ibu sudah datang, jadi Ibu akan Ya, sampai di situ dulu, Sultan, Wahyu ya. Oke, Wahyu, Sultan. Iya, Bu. Oh, oke ya. Nanti kita lanjut minggu depan untuk kasus yang tadi itu ya. Terima kasih, maaf atas kekurangan, mudah-mudahan menjadi banyak manfaat gitu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Makasih ya, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu.